tahu nggak sih sekarang itu hari apa? Hari Hari Pentakosta. Nah, kalian tahu nggak sih hari Pentakosta itu hari apa? Yuk, kita dengarin Kak Joyce. Adik-adik masih inget gak? Beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan murid-murid Yesus, termasuk kita, untuk selalu melakukan firman Tuhan. Jadi, Pentakosta itu hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Betul Kak Angel. Jadi sekarang kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di hati kita juga. Adik-adik, Roh Kudus itu apa ya? Untuk tahu lebih lanjut, kita nonton video ini yuk. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus."
Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Adik-adik, sebelum kita mulai pengajaran kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami dapat merasakan sukacita di tengah-tengah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Serta juga kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah tetap bersukacita. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya, bukan setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, dan kami layak di hadapan-Mu, dan menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, Roh Kudus itu adalah penghibur kita adik-adik, penolong kita dan pemberi kita kekuatan. Jangan sampai lelah adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi sama-sama, kita mau bernyanyi lagu Jangan Lelah dan Bila Roh Allah Ada. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh semangat. Yang
adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, tentunya siap dong. Nah, siapkan hati dan pikirannya ya adik-adik. Dan juga biarkan Roh Kudus diam di dalam hati kita supaya kita mengerti apa itu firman Tuhan yang diberikan oleh guru sekolah minggunya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami dapat berkumpul dan beribadah di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, karena hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial karena setiap orang Kristen merayakan hari Pentakosta. Tadi kita udah dengar Pentakosta itu apa ya? Nah adik-adik, hari Pentakosta itu adalah 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah ada kejadian apa ya pada saat itu? Kita baca Alkitab kita dulu yuk. Kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca bareng-bareng. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari Alkitab. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para rasul untuk tinggal di Yerusalem. Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan penolong bagi mereka. Pada saat itu, para rasul berkumpul di suatu tempat bersama orang-orang percaya lainnya. Dan suatu ketika terdengar bunyi yang keras, tiupan angin yang sangat keras turun dari langit dan memenuhi semua ruangan, di seluruh ruangan itu. Dan hinggaplah di atas mereka nyalanya lidah-lidah api seperti nyala api. Nah, adik-adik, itulah Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong mereka berkata-kata, berbahasa lain, berbahasa bangsa-bangsa lain. Mereka berkata-kata apa adik-adik? Mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, adik-adik, mendengar suara ribut-ribut yang ramai itu, datanglah orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai bangsa. Mereka datang untuk melihat dan mereka terheran-heran dan takjub mengapa mereka, para rasul dan orang-orang percaya itu bisa berbahasa bangsa mereka sendiri. Itulah hebatnya adik-adik, dengan kekuatan Roh Kudus, para rasul, murid-murid Tuhan Yesus bisa memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Sama seperti para rasul, Tuhan Yesus juga sudah memberikan kita Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu untuk apa ya adik-adik? Roh Kudus itu sebagai penolong kita dan penghibur kita. Ketika kita sedang sedih dan kita sedang khawatir, Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Dan yang kedua, Roh Kudus itu membuat kita menjadi berani bersaksi melalui apa ya? Ingat pengajaran minggu lalu, bersaksi tentang Kristus dengan perkataan kita yang baik, dengan perbuatan kita yang baik adik-adik. Yang ketiga, Roh Kudus itu mengajarkan kita untuk melakukan hal yang benar. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang baik, apa yang salah, apa yang benar, apa yang tidak benar adik-adik. Nah, di hari Pentakosta ini kita sudah menerima Roh Kudus di hati kita masing-masing. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik, pengajaran kita sudah selesai. Kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah memberikan kami Roh Kudus-Mu. Bapa, terima kasih karena Roh Kudus-Mu telah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat melakukan segala firman-Mu, karena hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, aktivitas kita minggu ini apa ya Kak ya? Bang Joko mau tahu? Mau dong Kak. Adik-adik juga mau tahu kan? Nah, nanti adik-adik download gambar ini ya. Gambarnya nanti akan dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggunya di WhatsApp group. Nanti jawabannya ditulis di mana Kak? Nah, jawabannya nanti adik-adik tulis di buku sekolah minggu ya. Dan jangan lupa Bang Joko,
jawabannya difoto dan dikirimkan ke WhatsApp grup juga. Semangat mengerjakan! Adik-adik, ibadah online kita minggu ini sudah selesai. Kakak dan abangnya punya pesan buat adik-adik. Yang pertama, rajin cuci tangan. Yang kedua, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Oke deh adik-adik. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.